Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'i ma'asi wa dunub. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Manusia yang belum berkesadaran ketika ditanya apa tujuan hidupnya, maka jawabannya yang diberikan sudah pasti beragam. Ada yang ingin sukses menjadi orang yang kaya raya. Ada yang ingin memiliki jabatan. Ada yang ingin menjadi orang yang populer sehingga selalu menjadi topik pembicaraan. Sedangkan orang yang sudah memiliki kesadaran, dia akan menjawab apapun peran yang diberikan kepadanya, yang penting bermanfaat bagi sesama manusia. Semua itu tidak ada yang salah. Namanya juga keinginan, tetapi semua keinginan ini syaratnya kita harus hidup. Karena ketika kita mati tentu tidak akan terlaksana. Oleh karena itu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan pada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kasih sayangnya lah pada pagi hari ini kita bisa bernafas kembali. Sebelum kita masuk pada kajian pada pagi hari ini, mari kita mohon keridhoannya dengan menyapa asmanya penuh dengan kelembutan seraya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam tak lupa mari kita ucapkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat, ada 3 pertanyaan yang harus ada pada setiap manusia. Ya, jadi pertanyaan ini sebaiknya memang ada pada diri kita kalau kita merasa diri kita sebagai manusia. 3 pertanyaan itu, yang pertama, ketika kita hadir di dunia ini, mau kemana kita ini? Dan pertanyaan yang kedua, siapa, seperti apa yang mau kita temui? Ya, karena kalau kita mau kemana pasti ada yang ingin dijumpai. Nah, yang ketiga, dengan apa kita bisa bertemu? Nah, mari kita urai satu persatu. Yang pertama, pertanyaan ini akan kita jawab ya. Mau kemana kita ini? Ya, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Makanya Rasulullah menjelaskan kita itu sebagai seorang musafir. Jadi kalau musafir itu kan gak lama, maka jangan terlalu terlena dengan kehidupan di dunia sehingga kita akan berat untuk meninggalkan dunia. Ya. Kemudian ketika kita dalam keadaan berjalan pasti punya tujuan. Nah, karena ketika kita hidup tidak punya tujuan, sudah tentulah kita seperti kernek
Tanah Abang. Ketika kita berkata Tanah Abang, tapi kita nggak pernah sampai ke Tanah Abang ya, karena nggak berjalan di sana ya. Dan ketika kita tahu bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, may yasrib nafsah. Di situ Allah menyatakan di antara manusia itu ada yang mengorbankan nafsahu. Artinya dirinya apa? Untuk ibtigha amardotillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan sungguh Allah ya akan menyantuni kepada semua hambanya. Nah, dari ayat ini kita akan tahu bahwa tidak semua manusia itu yang hidupnya benar-benar ingin mencari ridho Allah. Ya. Nah, nafs atau diri di sini mewakili rohani kita, ya. Karena rohani ini adalah percikan ruhku yang Allah tiupkan, sebagaimana di dalam surat Shad ayat 72, ya. Dan ketika kita sadar bahwa sejatinya diri kita itu adalah makhluk spiritual yang Allah karyakan di muka bumi. Nah, karena kita itu makhluk langit, maka sang jiwa ini selalu mempunyai kerinduan dengan Sang Maha Penciptanya, karena percikan dari cahayanya. Agar manusia bisa kembali kepada asalnya, harus selalu menjaga kesuciannya selama dia berjalan di muka bumi. Ya, karena memang ketika kita berada di bumi, maka tentu tidak mudah untuk tidak tergoda dengan indahnya, ya, semua yang diberikan oleh Allah fasilitas buat manusia. Jadi bumi itu indah, kepada manusia yang terlena biasanya lupa akan jalan pulangnya, ya. Nah, ketika kita itu sadar bahwa kehadiran kita itu adalah sebagai perpanjangan tangan Allah, sehingga ya yang dicari selalu ridhonya Allah atau cintanya Allah. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ketika manusia itu mencari keridhoannya, sudah pasti ya yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena hanya menjadi perpanjangan tangan Allah, maka sifat ruh ini sudah pasti dong zat yang ada pada Allah yang penuh kasih sayang, ya, sehingga ketika dia itu hadir di muka bumi, dia sadar dia harus berkarya. Apa yang harus dilakukan, ya, sesuai dengan perintah Allah, yaitu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Karena tidak ada satupun manusia ini yang bisa hidup sendiri. Bentuk pertolongan itu apa saja, ya, yang bisa dilakukan untuk membahagiakan saudara, sesama kita, sesama makhluk, ya. Jadi
apa yang memang bisa kita kerjakan sesuai dengan peran kita di muka bumi ini, ya. Jadi manusia itu butuh manusia yang lain, butuh pelayanan, ya, seperti butuh dokter, butuh perawat, butuh untuk orang yang mengurus surat-surat, ya, butuh orang yang mau bikin rumah, butuh orang yang membantu ketika kita di rumah, karena kita nggak bisa hidup sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Jadi bangun rumah sendiri, ya, dicat sendiri, semuanya sendiri, ya pasti akan membutuhkan orang lain, ya. Sehingga ketika orang itu tahu perannya, dia sebagai khalifah di muka bumi tentu tidak akan, ya, bekerja semaunya, tetapi bekerja karena Allah, ya. Sudah tentu yang dicari adalah keridhaan Allah. Apapun yang dilakukan, dia akan lillah. Karena ketika kita tidak karena Allah, dia akan menderita, ya. Sebab sumber penderitaan ini adalah ketika kita ingin memiliki apa saja, ya, yang dapat kita kumpulkan. Padahal kita tahu bahwa semua milik itu adalah milik Allah, baik yang ada di langit dan di bumi. Kita kan hanya sebagai perpanjangan tangannya, ya. Nah, oleh karena itu seseorang yang ikhlas, ya, bila menolong itu tidak berharap apapun, ya. Tidak merasa berjasa juga, ya. Kenapa? Karena yang dilakukan ini semua semata-mata sebab Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi dia sadari bahwa dirinya tidak punya kekuatan, dirinya tidak punya kepandaian, dirinya ini bukan siapa-siapa, ya. Nah, sesuai dengan perintahnya, ketika kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Jadi semua tata cara hidup kita, bahkan mati kita serahkan kepada Allah, ya, sebagaimana di dalam surat An'am ayat 162. Nah, ketika kita tidak lillah, maka kita akan pasti menderita. Karena setiap kita berkarya, pasti kita ingin diakui. Setiap kita berbuat, menolong, pasti ada rasa agar orang itu berterima kasih kepadanya, ya. Sehingga apapun yang dilakukannya itu seolah-olah dari kemampuan dirinya sendiri. Dan ketika kita itu mengharapkan pujian, berharap selain kepada Allah, maka kita akan menderita. Karena ketika kita berkarya kemudian tidak dipuji, ya. Nah, sahabat, ya, mari kita sadari, ya, itulah ketika kita bertanya pada diri kita ini mau kemana, apa yang kita tuju, tentu, ya. Di jawaban yang kedua, siapakah itu Allah? Karena tadi yang pertama tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk menggapai cintanya Allah. Nah, sekarang pertanyaan kedua, nah, siapa Allah? Seperti apa Allah itu? Karena ketika kita tidak dapat mengenalnya, otomatis tidak bisa mengingatnya, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran senantiasa diperintahkan untuk mengingatnya pada pagi dan petang.
Mengingat saat duduk, saat berbaring, saat berdiri, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya. Di situ Allah menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafi laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah sebagai tanda kebesaran Tuhan. Dan tanda itu tidak akan bisa diketahui ketika orang itu tidak menjadi orang yang ulul albab. Siapakah orang yang disebut ulul albab itu? Ya, di 191-nya ya, diteruskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulul albab itu orang yang selalu bisa mengingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring, atau berdiri, ya. Dan dia itu selalu memikirkan kebesaran Allah, ya. Jadi sebagai manusia yang diberi akal tentu akan selalu bertanya, ya. Karena pertanyaan itu cirinya orang yang cerdas, ya. Karena itulah Allah menyebutkan sebagai orang yang berakal. Sebab ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya, ya, alangkah sedihnya hidupnya sudah seperti robot, ya. Karena tidak merasa apapun yang dikerjakan, ya, seolah-olah tidak sampai kepada rasa. Emang robot kan nggak punya perasaan, ya. Seperti itu. Contoh, banyak tidak orang yang sholat sekedar sholat, tidak sadar apa yang dibaca, ya. Sehingga mulutnya membaca apa, pikirannya kemana. Nah ini, jadi nggak hadir gitu loh, ya. Tidak hadir di sini saat ini. Sehingga pikiran itu terus saja. Dan memang kerjanya pikiran itu selalu loncat ke masa lalu dan masa depan. Jadi selalu saja ketika kita sholat, mulutnya membaca surat-surat yang ada di Quran, tapi pikirannya sudah berjalan ke depan. Habis ini ngapain gitu, ya. Ini buat orang yang tidak punya kesadaran, ya. Makan nggak sadar, kerja nggak sadar, ya. Karena tidak di situ pikirannya, ya. Orang yang sadar itu kan dia hadir di sini saat ini sekarang, itu betul-betul dia merasakan kehadirannya itu, ya. Nah, beda dengan orang yang berkesadaran. Dia selalu bertanya, seperti apa Allah itu? Ya, karena nggak mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak tahu. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Ya memang kita tidak bisa melihat dengan mata kita dengan yang terbatas ini, karena Allah itu tak terbatas, ya. Tetapi Allah sudah memberikan kode di dalam Al-Quran. Dan Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Sehingga kita itu punya pemahaman bahwa Allah itu bukan sosok, tetapi Allah itu nur ala
Nur, ya, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 35, ya. Rasa ingin bertemu sangat besar sekali. Ketika kita itu tahu siapa Allah, pasti akan timbul rasa ingin bertemu. Karena itu di dalam surat Ankabut ayat 5, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, maka waktunya akan datang. Ya, karena menanti itulah membuat kerinduan, ya. Nah, sekarang sifat rindu itu seperti apa sih, sahabat? Ya, sifat rindu itu ingin selalu bertemu, ya, seperti kita dulu ketika punya sesuatu yang membuat kita membangun cinta, itu rasanya ingin sekali selalu bertemu, ya. Seperti suami istri di awal pertemuannya itu kan selalu ingin bertemu, ya. Kemudian ketika sudah bertemu selalu ingin memandang. Ini rasa rindu, ya. Pengennya ngelihat yang dirindukan. Udah gitu di dalam ingatan yang gak bisa lupa, itu orang yang rindu. Jadi orang yang sedang merindu itu mau makan, ingat dia. Mau minum, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Ya, jadi gak ada satupun, ya, kejadian, tidak ada satupun keadaan yang tidak diingat, ya, kecuali ingat dia. Nah, ini rindu, ya. Jadi ketika kita itu sudah mengetahui siapa Allah, pasti ada kerinduan untuk menatap wajah. Makanya ketika salat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Karena orang itu sudah tahu dia nggak akan salah, tidak akan juga keliru untuk yang disembah itu selain dia. Karena memang sudah tahu, ya. Nah, sedangkan jawaban yang ketiga, ya, yang kita tadi pertanyakan dalam diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa bertemu dengannya. Nah, ya, dengan apa kita bisa berjumpa? Untuk bisa berjumpa dengan Allah tentu ada cara atau metodenya, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad yang bisa didapatkan dalam Al-Quran sebagai petunjuk ketika kita mengetahui rahasianya, ya. Semua para nabi dan rasul tidak mewariskan harta tetapi mewariskan ilmu. Nah, apa ilmunya, ya? Ilmunya bukan ilmu matematika, ilmu ekonomi atau ilmu yang lainnya, ya. Agar kita berjumpa dengan Allah itu, maka para nabi dan rasul itu mengajarkan ilmu amal yang sholihah, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya anhum ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diberi cara oleh Allah untuk bisa, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu satu, maka dia akan mengajarkan kepada semua umatnya. Nah, sampai kepada kita. Jadi memang Al-Quran itu penuh dengan kode-kode yang ketika kita bisa memecahkan kodenya, maka kita akan mampu untuk berjumpa dengannya, ya. Dan karena ketika kita mengetahui esensi Allah yang sebenarnya, maka baru kita tidak berbuat syirik.
atau menduakan sehingga kalimat la ilaha illallah itu benar-benar terasa. Memang selama ini syarat untuk masuk Islam itu kalimat syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah yang dalam pengertian aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika kita bersaksi, yang jelas kalau bersaksi yang menyaksikan mulutnya atau matanya. Ya, kalau yang menyaksikan matanya pasti akan diingat. Ya, sebagaimana saya bisa mengingat ibu saya. Jadi kalau sudah mengingat pakai suara enggak? Kita bisa mengingat kedua orang tua kita kapan saja, ada suaranya enggak? Nah, seperti itu. Kalau ada suaranya namanya menyebut, ya. Jadi kalau kita panggil, jadi disebut. Nah, ketika orang itu sudah ingat, ya, itu tanpa menyebut dia akan mampu untuk sampai kapanpun untuk teringat. Beda kalau disebut. Nggak pernah ketemu tapi disebut-sebut, gimana wajahnya kagak tahu kan, ya. Disitulah, ya. Jadi kesadaran yang tinggi adalah memahami kalimat itu mana yang bukan Allah, ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui esensinya, maka kita akan cari alamatnya, ya. Alamatnya ada di mana? Nah, Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 186, ya. Di ayat itu Allah menjelaskan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya. Qul sa'alaka ibadi anni qarib. Katakan aku dekat. Tuh, kalau dekat berarti kita nggak perlu jauh-jauh dong mencarinya, ya. Nah, cari lagi kita, sedekat apa sih kok Allah bilang dekat gitu. Gimana kita bisa merasakan kedekatannya? Dalam surat Shad, Allah itu menjelaskan dalam ayat 16 bahwa Allah itu dekatnya, ya, lebih dekat dari urat leher kita. Nah, kalau udah dekat sekali, ya. Jadi untuk mencari Allah nggak mesti harus keluar dari diri kita, karena dia ada di dalam diri kita, dekat, lebih dekat dari urat leher kita, ya. Oleh karena itu, agar kita bisa bertemu, kita harus meniti ke dalam diri, ya. Untuk meniti ke dalam diri butuh seorang pembimbing, ya. Pembimbing itu yang zaman dulu adalah nabi, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Tetapi Nabi Muhammad mewariskan ilmunya itu kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan sampai kepada orang-orang yang soleh, dan sampai kepada kita, ya. Dan pembimbing itu, ya, seorang mursyid. Jadi kalau hanya ustadz atau guru yang tidak mampu untuk membimbing ke dalam diri, itu bukan seorang mursyid, ya. Karena mursyid itu Allah jelaskan, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan dipertemukan dengan seorang mursyid, sebagaimana dalam surat Kahfi ayat 17. Jadi semuanya itu dengan izin Allah, ya. Sahabat, nih, sebelum manusia itu meninggalkan dunia, karena kan yang namanya hidup pasti ada mati. Sebab kalau kita hidup terus, wow, bagaimana dunia ini, ya? Gak cukup, ya, pasti harus ada kematian. Karena itulah keabadian, mati, hidup terus, seperti itu, ya. Nah, pertanyaan yang ada, ya, ketika kita itu meninggalkan dunia, ya, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggalkan dunia ini? Karena manusia ini ketika mengetahui tujuan akhirnya, ya, tentu dia akan tidak lagi takut akan kematian. Kenapa? Disebabkan karena kehidupan itu, ya,
pasti akan ada kematian dan kehidupan dan kematian selanjutnya seperti itu ya. Nah, sehingga dalam kehidupannya dia tidak mau berbuat semaunya dia sendiri. Sehingga seluruh karyanya dipersembahkan kembali kepada Allah. Ya, karena sadar bahwa yang dimiliki semuanya, yang dilakukan semuanya, ya, itu adalah karena Allah yang menggerakkan, ya. Maka saat kita melakukan sesuatu perbuatan yang terpuji, sesungguhnya bukan kita yang terpuji, tetapi Allah, ya. Sebab tanpa Dia ada di dalam diri kita, kita tidak akan mampu melakukannya. Ini yang jarang orang sadari. Sehingga ketika melakukan sesuatu seakan-akan ini kan kepandaianku, ini karena ilmuku. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahwa kemana kita nantinya, akan ketemu siapa kita nantinya, dan kita pasti akan kembali. Jadi wal awalu wal akhiru itu semuanya akan bertemu pada satu titik. Jadi yang awal seperti ketemu yang akhir, jadilah lingkaran yang terus menerus, dan lingkaran itu adalah bangunan yang sempurna pada titik awal, dan dia akan bertemu dengan titik yang akhir. Berawal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua kebaikan datang dari yang maha baik, sedang keburukan datang pada gelapnya pikiran saya. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.